Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa kabiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman sahihan wa baka'an wa yassirlana sabilal khairi wa taqwa. Amin. Semoga Allah memahamkanmu dan memahamkan kita semua dengan pemahaman yang benar. Kali ini saya ingin menanggapi tentang perbedaan pemikiran dan pendapat kaum muslimin dan muslimat serta para ulama Islam dan atau asatiz, para ustadz gitu ya, dalam di menghadapi zaman ini dan di era perang Irak, perang Iran Israel serta Amerika dan Timur Tengah. Jadi ingin mengupas sedikit tentang kejadian dunia Islam, musibah yang dialami oleh dunia Islam. Ini sebagai bentuk perhatian saya, barangkali semoga ya Allah jadikan jalan keluar dan sedikit mencerahkan pemikiran kaum muslimin ya. Saya kupas dulu sedikit ya. Bukan bukan berarti saya ingin berpihak pada salah satu ya, ingin berpihak. Kalau seandainya saya berpihak kepada Iran, dicap membela Syiah gitu. Kalau saya membela Amerika, kafir nih, pasti namanya mendukung Israel gitu ya. Jadi bukan itu, bukan membela siapanya, tapi saya sedikit mereview dan coba mengambil pelajaran dari situ ya, dalam hal sesuai kenyataannya. Bagi saya sendiri ya, sebagai muslimah dan sebagai manusia, sesama manusia, ini baru saya catat nih tadi tuh catatan, lihat pemikiran saya ini sebagai sesama manusia, adabnya bila ada yang menyapa atau berbuat ramah, berbuat baik kepada kita, siapapun dia, dari Iran, dari Amerika, atau seluruh dunia lah gitu, termasuk orang Yahudi yang dia tidak menzalimi kita, khususnya saya yang di Indonesia gitu ya, tidak menzalimi, terus dia mencoba menyapa kan, misalnya Assalamualaikum Indonesia, itu kan masa kita adabnya sebagai umat Islam gitu ya, sebagai orang muslim, dia kan jangan dijawab apa gimana gitu, enggak, kita jawab Waalaikumsalam fi amanillah kan. Itu adalah jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Biasa kalau ada yang menjawab salam, itu kan satu doa, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Dia pakai baju muslimah, dia tunjukkan, dia berikan salamnya, kita berikan doa yang terbaik sebagai jawaban atas doanya kan gitu. Bahkan katanya sih kalau orang kafir memberi salam, kita menjawab salamnya tidak apa-apa sebagai bentuk doa. Nah itu juga sama. Jadi kalau saya ketika saya lihat di YouTube, Assalamualaikum Indonesia, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan dia mengenakan pakaian perang, apalagi seorang akhwat gitu ya. Jadi saya fi amanillah, waalaikumsalam fi amanillah,
di dalam penjagaan Allah, dinnya, agamanya, dan dunianya, akhiratnya tentunya begitu. Bahkan itu yang datang dari Amerika sekalipun. Amerika yang muslim, Amerika walaupun bukan muslim, dia berkata Assalamualaikum Indonesia, ya kita juga jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berperang juga, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, fi amanillah. Seharusnya tidak boleh perang sesama muslim kan begitu, tapi karena dia memberi salam, kita menjawab salam dengan menjawab doa mereka, semoga Allah menjadikan keselamatan pada agamanya, bukan pada agamanya saja, pada dunianya, pada akhiratnya gitu kan, pada dirinya kan gitu. Nah, jadi tidak bukan masalah kita bela sini bela sana, karena yang menjadikan perang itu kan pemimpin mereka. Kalau tentaranya kan manut aja gitu, pada dasarnya mereka juga punya keluarga, nggak mau kali kan gitu. Mana ada sih orang yang rela melepas orang yang disayanginya gitu ya untuk berperang gitu ya, kalau bisa mah enggak kan gitunya. Jadi bukan masalah bela membelanya, tapi adab karena kita adalah orang muslim gitu kan, diajarkannya adab yang baik. Bukan berarti kita membela kezaliman yang dilakukan mereka, walaupun kita menjawab salam mereka gitu ya, tapi kita tetap tidak ridho kalau terhadap kezaliman mereka. Seperti misalnya Iran itu pernah berperang dengan Suriah, menjajah Suriah, kita tidak sama sekali, itu bukan bukan bentuk suatu kita menjawab salam, tidak ada hubungannya dengan kita ridho atau tidak ridhonya dengan kezaliman yang pernah mereka lakukan terhadap bangsa lain. Itu sama sekali, segala bentuk kezaliman itu tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, termasuk yang dilakukan Amerika terhadap Iran. Nah, seperti itu kan juga kan merampas kedaulatan suatu negara, mengacau jangankan negara gitu, tetangga dengan tetangga yang lain saja, kita bertetangga tidak boleh intervensi urusan tetangga gitu, urusan rumah tangga orang lain, itu kita nggak terima. Apalagi sesama bernegara, pasti ada adabnya. Apalagi kalau dia pemimpin dunia, harusnya menjaga menjaga perdamaian di dunia kan, seperti itu. Nah, jadi bukan masalah kita membela ini atau membela itunya, tapi setiap negara, setiap rumah tangga, anggap saja rumah tangga itu berhak membela kedaulatan masing-masing, bahkan jadi jihadnya kan begitu. Nah, itu yang situ. Dan di sini saya coba bagi dalam beberapa poin ya. Yang pertama adalah satu, adanya perbedaan pendapat, mana yang harus dibela. Yang kedua, adanya fakta bahwa Iran dulu pernah menjajah negara lain, itu menjadi sebab juga. Dan yang ketiga adalah Syiah gitu ya, walaupun tidak semuanya, ada yang Islam gitu ya, ada yang keempat, fakta bahwa Iran tuh pernah diembargo sekian puluh tahun gitu ya. Dan yang keenam, fakta bahwa Iran bisa bertahan, bahkan bisa unggul menjadi negara yang tangguh. Dan tidak lupa bahwa Anda sebagian mengucapkan dia Syiah, dia bla bla bla, Iran tuh bla 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 dan sebagainya. Tapi Allah izinkan, saya tekankan lagi, Allah izinkan dia tetap tangguh, dia bisa mandiri, membangun dirinya sendiri tanpa bergantung dari negara lain. Nah, itu yang kita ambil poinnya, yang harusnya kita jadi tolak ukur bagi kita. Sekian banyak sekian puluh tahun dia diembargo oleh oleh negara lain gitu ya, tapi dia malah tangguh, malah bisa unggul dari negara-negara yang lainnya. Itu yang harusnya kita ambil pelajaran. Kenapa Allah izinkan dia seperti itu? Padahal dia Syiah katanya,
kan gitu ya. Nah, harusnya umat Islam itu berpikir, harus kita ambil pelajaran tuh bagaimana seharusnya uh, sikap kita sebagai muslim. Satu adalah berdoa kepada Allah gitu ya, minta setelah apa sih namanya, yang pertama tuh berdoa kepada Allah, minta difahamkan gitu dulu. Minta difahamkan dan diberi petunjuk gitu ya, ya Allah. Yang kedua adalah berpikir dan merenung dan ambil hikmahnya. Hikmah itu pelajaran. Terus yang ketiga adalah mulai introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan membuat perencanaan dong. Perencanaan, strategi, manajemen, kayak gitu ya. Lalu di sini berdoa kepada Allah, kenapa ya Allah? Istilahnya berikan kami pemahaman kenapa Iran bisa begitu padahal dicap Syiah. Kan gitu. Sedangkan kita umat Islam yang punya tauhid, punya doa, kenapa? Kan gitu ya. Malah terpuruk. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, kita berkaca dari situ. Berarti kita kurang introspeksi, kurang mempelajari diri. Berarti ada sesuatu yang Allah inginkan kita tuh belajar dari Dia. Kita bisa belajar dari, istilahnya belajar secara pengalaman gitu. Nah, apa sih namanya? Jadikan itu, kalau kita tuh apa ya, cambuk bagi kita untuk lebih baik ke depannya lagi. Udah tahu kalau misalnya gini, udah tahu teh kamu punya temen culas gitu ya. Misalnya culas gitu. Misalnya nih, kalau misalnya waktu ditolong, waktu dia susah, maunya istilahnya mepet terus ke kita gitu. Giliran dia sudah mampu, aduh sombongnya. Nah, ibaratnya istilahnya nengok ke kita aja nggak mau gitu ibaratnya. Nah, tapi suatu saat dia kalau dia susah lagi, maka dia setiap kali seperti itu gitu, istilahnya nggak berubah gitu ya. Sikap kita bagaimana gitu ya. Kalau kita udah disakitin, istilahnya kita akan istilahnya din kita rusak, atau kita malah akan semakin gimana ya, buruk akhlaknya kalau ada ke dia gitu ya. Jadi kita berusaha menjauh atau berusaha menyiapkan bekalan strategi gitu menghadapi orang seperti itu tuh bagaimana gitu. Nah, itu yang kecil gitu ya. Nah, nah seperti itu. Atau dia biasa suka, aduh, di depan kita bagus-bagus, di belakang ini gitu. Terus kita kalau kita sabar, EGP itu mungkin, tapi kalau kita baperan gitu ya, ya minimal kita doa terus, ya Allah gimana caranya menghadapi dia. Nah, seperti itu kan udah sesuatu strategi, kita doa minta gitu, bagaimana caranya memberi kami ilmunya yang lebih baik. Nah, kalau Iran bisa seperti itu, kaum muslimin harusnya bisa seperti itu. Bagaimana caranya menghadapi orang yang menghadapi yang seperti ini, kan gitu. Udah tahu dia teh curang, kita harus punya harus pinter-pinter nih gaul sama orang yang curang, ibaratnya gitu. Saya nggak bilang Iran curang ya, misalnya begitu. Jadi kalau udah tahu dia begitu gitu ya, ibaratnya kalau suatu saat kerjasama kita memerdekakan Palestina, dia ikutan ingin membela Palestina, membebaskan Palestina, kita jangan punya satu strategi hanya membebaskan Palestina doang, enggak. Suatu saat kalau misalnya ada yang berkhianat, maka kita sudah punya strategi lain, udah punya bekalan. Nah, itu yang harus kita siapkan. Nah, seperti itu. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW menghadapi Ubay bin Salul ya. Nah, seperti itu. Jadi atau ibaratnya di zaman kalau nggak salah ada perang,
kisah di waktu perang itu ya. Sebelum perang itu para sahabat tuh suka mendengarkan celoteh para lawan-lawannya ya, itu musuh-musuh di itu sebelum duel itu ya. Biasanya mereka tuh lawan itu akan lantang menyuarakan keburukan-keburukan para sahabat itu. Nah, itu dijadikan oleh sahabat itu untuk apa? Untuk ajang introspeksi diri, membangun dirinya, mengislah dirinya. Seperti itu. Karena apa? Pada saat itu musuh akan berkata jujur. Nah, seperti itu. Kalau sekarang wallahualam, kalau misalnya istilahnya apa sih namanya, minta sama Allah bagaimana ilmunya, bagaimana caranya menghadapi seperti mereka. Nah, seperti itu sebagai bekalan utama. Yang kedua yang itu saya sebut tadi adalah mari kita merenung dan berpikir, kemudian jujur kepada diri kita sendiri, kan gitu. Sebab kalau jujur, Allah pasti akan menyampaikan, gitu kan ya, asal dalam kebaikan. Kalau jujur, Allah pasti akan menyampaikan. Tapi kalau misalnya tidak jujur, sama saja masuknya orang yang curang. Allah sudah menjamin orang yang curang itu masuknya celaka. Wailul lil mutaffifin, itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Nah, barangkali dari situ, nah kita bisa ambil pelajaran dari apa sih namanya, peristiwa di dunia ini, termasuk di Indonesia. Nah, seperti itu, banyak sekali orang-orang yang curang. Akhirnya yang wail apa? Negaranya. Ya Allah, masalah ijazah palsu, ijazah asli tapi orangnya palsu, seperti yang terjadi pada saya ya. Ini pencurian ijazah saya di di kampus saya. Akhirnya saya dikasih ijazah revisi. Mana ijazah revisi saya ya? Ini musibah yang mengenai saya. Nah, saya dibeli ijazah revisi. Ijazah saya yang pertama dicuri oleh orang. Nah, ini ijazah revisi saya nih. Fotonya beda. Nah, saya sudah protes dan sudah saya taruh di YouTube ya. Ketika saya ngambil proses ijazah dan saya protes, nih ijazah bukan ijazah saya yang pertama nih, ijazah revisi ini. Dan dia nggak mau bilang ini ijazah revisi karena fotonya beda. Kenapa saya sebut ijazah revisi? Karena ijazah asli itu, ijazah yang pertama ini asli juga, tapi ini revisi. Kalau ijazah saya yang pertama itu beliau sendiri yang bilang bahwa sudah ada yang ambil. Karena saya kalau ijazahnya itu ada, ketika saya ambil di universitas tuh ya, sekitar bulan Agustus September, itu seharusnya kalau ada tuh langsung bisa diambil. Tapi ini enggak, nunggu berbulan-bulan. Udah itu kadang diblokir HP saya. Nah, itu kalau sedangkan ijazah yang lain ada, yang ijazah D1, D2 di tahun sama. Saya ngambil ijazah yang tahun 2009. Ternyata saya nggak ada, ijazah saya nggak ada. Padahal saya nih masih punya form pengambilan ijazah, transkrip dan foto-foto wisuda. Dan ini di ijazah saya itu nggak ada foto wisuda, nggak ada. Yang nggak ada foto wisudanya, biasanya ada. Dan kalau misalnya ada ijazah saya itu foto nggak diminta, ini foto diminta. Udah gitu fotonya juga tidak sama dengan foto saya nih, foto orang lain. Alasannya karena saya nggak punya jaket. Kalau ini ijazah bukan revisi, maka ini ijazah yang pertama ini fotonya pasti sama saya dan tidak diminta foto lagi, nggak diminta nilai transkrip yang yang ijazah D2. Saya diminta tuh fotokopi mana tunjukkan ijazah D2-nya dan transkrip nilai D2-nya. Nah, seperti saya tunjukkan, terus dia minta foto juga. Seharusnya pihak universitas itu jujur, mencerdaskan, karena Anda adalah pendidikan. Kalau Anda berbohong, maka
bagaimana menghasilkan guru-guru yang jujur, anak-anak yang jujur, yang cerdas? Ini malah ingin membodohi mahasiswinya, kan gitu. Seharusnya ada jujur, kan gitu. Jujur mau bekerja sama, bagaimana ini solusinya? Nah, seperti itu. Dan itu bisa ditelusuri siapa yang ngambilnya. Dan saya berlepas diri dari orang yang memakai ijazah saya, yang menggunakan ijazah saya ya, atas nama Iin Indayani. Nah, PAI PAUD. Nih. Walaupun saya di sini dapat cum laude. Nih. Tapi ini ijazah revisi. Ijazah saya yang pertama itu masih di tangan orang lain. Saya sudah laporkan ke polisi, saya buat laporan karena gimana pun juga itu ijazah saya, milik saya. Dan saya sudah pernah bilang ke teman saya di PGTK, tolong sampaikan ke IGRA dan ke IGSD ijazah atas nama Iin Indayani dari STIT Tarbiyah Insida jurusan PAUD PAI PAUD tahun 2009. Nah, di sini nih. Lulusan tahun 2009. Yang kedua nih. Apa sih namanya? Yang kedua adalah masalah penipuan dalam bentuk tanah saya yang 216 meter yang dibeli di Bojongkulur. Itu sama, saya korban penipuan juga, subhanallah. Nah, ini apa sih namanya? Ini akte jual belinya nih, atas nama akte jual beli atas nama saya, Iin Indayani. Itu dibeli dari keluarganya Pak Namat. Ya Allah, padahal dulu Pak Namat itu warganya ketika kami jual beli itu kami sangat menghormati dan memuliakan keluarga Pak Namat. Bahkan beliau datang ke Cilitan bersama, saya lupalah temannya tuh, RT RW-nya apa ya. Kami suguhkan makanan, bahkan di rumahnya saat pelunasan uang tuh, pelunasan uang tanah, kami saya bersama orang tua saya membawa makanan. Kami makan rame, makan bareng di sana, termasuk dengan keluarganya, istrinya, anaknya yang masih kecil dulu, laki-laki, anak yang laki-laki tuh, bahkan tetangganya kami ajak makan bersama. Bahkan sisa nasinya, karena masih banyak sisa nasi, daging, waktu itu bawa ayam dan sayur dan sebagainya, sambal lalap ya, orang Sunda, ibu saya senang masak karena masih banyak. Dan istrinya Pak Namat itu makannya cuma sedikit karena malu ya, anaknya juga ketika waktu itu dulu mau mengambil ayam ditepi sama ibunya, jangan. Nah, akhirnya jangan gitu, makanya malu-malu gitu. Akhirnya walaupun kami sudah, ayo bu, ayo nak sini, makanya disediain juga untuk dimakan bareng-bareng. Kita pengen makan bareng-bareng di sini, karena bukannya apa-apa gitu, kata bapak saya, karena saya beli tanah di sini, nanti kan jadi tetangga di sini, saya sekalian nitipin anak saya, keluarga saya di sini, makanya kita makan bareng yuk, kata bapak saya gitu. Akhirnya Pak Nama tuh sampai bilang, ya Allah, kayaknya baru kali ini ada pembeli yang seperti ini. Emang kenapa Pak? Kita kan bukan hanya jual beli, itu kata bapak saya, tapi juga kita menjalin silaturahim karena kita akan jadi tetangga. Dan gak nyangka ternyata itu nipu dan dibeli sama orang Villa Nusa Indah katanya. Dan itu sekarang nggak tahu lah jadi kontrakan atau jadi apa, saya belum kesana lagi. Nah, ini saya udah pernah ingin lapor polisi dari 15 tahun yang lalu, tapi dilarang sama suami saya, dibentak-bentak sama suami saya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang tolong sampaikan ke Pak Gubernur KDM agar membantu masalah saya dan juga pihak-pihak terkait. Anda semua Allah berikan amanah, dan tanggung jawab Anda bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada negara, kepada masyarakat. Jadi bentuk Anda sebagai aparatur dan perangkat negara, tanggung jawab Anda itu lebih dari masyarakat biasa. Anda diberi amanah, Anda yang menegakkan keadilan. Ada laporan atau tidak ada laporan, harusnya Anda cepat tanggap. Melihat ada tindak kezaliman, seharusnya Anda cepat tanggap. Begitulah seharusnya keadilan ditegakkan. Menjadi pemimpin yang penuh rahmat,
Semoga Allah memudahkan Anda dalam mengemban amanah, karena itu adalah jihad Anda. Anda menjadi pemimpin, menjadi penegak hukum, perangkat negara yang adil dan amanah, itu adalah jihad Anda. Nah, seperti itu Anda membela orang-orang yang dizalimi, warga yang dizalimi, itu adalah jihad Anda, dan pahalanya besar insya Allah. Anda jujur menjadi perangkat pemimpin aparat dan juga aparat gitu ya, ingin benar-benar jihad gitu ya, jihad, berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada negara dan masyarakat, itu pahalanya sangat besar dan nilainya juga jihad, nilai pahala seperti jihad, karena yang Anda tegakkan itu keadilan. Seperti itu Pak. Dan saya sudah pernah sudah melaporkan masalah hilangnya rapot saya juga hilang, soalnya rapot SD, SMP, SMA angkasa lulusan tahun 2000 tahun 96 ya, tahun 96. Ini ya, SMA angkasa tahun 96. Kemudian rapot SMP 50 Keramat Jati tahun 93, dan lulusan SD Keramat Jati, SDN 09 Keramat Jati tahun 90 berarti. Tahun 1990. Itu rapot saya hilang, itu kan seperti direncanakan. Rapot hilang di rumah itu seperti direncanakan gitu. Dan sertifikat komputer SMA itu hilang. Itu semua hilang di rumah. Yang satu di universitas yang ijazah S1. Tolong Pak, pihak terkait ini. Saya udah lapor. Bahkan saya sempat minta minta doanya di RT RW, malah disuruh ke klinik Tongfang, bukannya dibantu dengan doa atau apa gitu ya. Kan lucu gitu ya. Namanya forum itu untuk untuk saling memberi wawasan. Kalau misalnya saya berita yang sedih, berita duka, ini kan berita yang sedih, musibah, itu tidak diposting, maka yang lainnya juga yang punya musibah, yang sakit, yang sakit atau yang meninggal tidak boleh diposting. Suruh ke klinik Tongfang juga jangan-jangan. Itu kan sangat tidak sopan gitu ya. Padahal forum itu bukan milik perorangan, milik keluarga, tapi milik rakyat, milik bersama, milik warga. Dan situ ada berita berita sedih, berita gembira, itu boleh diposting asal adab. Nah, seperti itu. Nah, ini selain itu juga saya kena penipuan di Tokopedia nih, emas LM sebesar 8 gram. Dan saya sudah melapor waktu itu, bolak-balik lapor 3 hari. Saya sakit karena saya ke ke tokonya juga di daerah Sepatan. Nah, itu. Nah, ini di Tokopedia. Ini berkas-berkasnya nih. Berkas bil dan percakapan saya dengan Sani Parwati, termasuk Sani Parwati nih dan Hendrawan kok di Tokopedia. Saya sudah protes di Tokopedia, minta dibantu gitu ya. Tapi karena bahkan saya sudah coba nyari tokonya di Sepatan Tangerang itu, akhirnya tapi tidak ketemu, dan sudah chat di Tokopedia agar janjinya ingin mengembalikan, tapi nggak tahunya dikembalikan. Sampai sekarang 8 gram, nilainya tuh dulu 10 jutaan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, saya sudah lapor ke polisi sebenarnya udah 3 hari, tapi belum dikasih surat laporan.
malah diomelin. Akhirnya nggak, saya kecapean, saya sakit, dan saya minta bantuan Pak KDM, pihak terkait, aparat terkait. Ini sepertinya apa sih namanya, seperti membuli saya jadinya. Ya Allah, padahal saya sejak pertama kali datang di sini, bahkan sebelum di Cicadas, saya dari Jakarta itu saya sudah membina masyarakat, masyarakat dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa. Saya aktivis pembangunan masyarakat, Pak, pendidik dari SMA. Saya sudah mendidik uh, masyarakat, anak-anak. Saya suka mendidik. Nah, di sini mereka ingin seperti menjerumuskan saya gitu, supaya saya yang dicap jelek, mereka yang baik gitu loh. Padahal jelas-jelas saya yang dirugikan. Saya berapa kali kena tipu. Nah, tapi ya seperti itu, mereka tuh menggunakan sihir metodenya, hipnotis. Subhanallah. Dan saya sudah minta bantuan ke berbagai pihak. Kali ini saya minta bantuan dari Pak KDM. Apalagi kalau apa sih namanya, dengan dunia pendidikan aja seperti ini, bagaimana Indonesia itu bisa dikenal baik di negara yang baik di luar negeri gitu ya. Padahal aduh ya Allah, ijazah saya asli tapi orangnya yang palsu yang makainya. Nah seperti itu, sampai ini kan pendidikan gitu ya, kok bisa gitu yang ngajar guru yang palsu, ijazahnya asli, tapi gurunya yang palsu. Nah kan itu istilahnya udah suatu terpurukan bagi negara kita Indonesia. Ya Allah, musibah gitu ya dunia pendidikan itu. Bagaimana dengan yang lain kalau dunia pendidikan aja seperti ini? Tolong ya Pak aparat terkait. Dan untuk sedikit masukan untuk Pak Kades Hoho yang dulu viral tuh ya, saya tidak mencela kinerja Bapak atau kejujuran Bapak, tapi hanya penampilan Anda. Bagaimanapun Anda teh punten ya, Anda kan pemimpin, Kades ya gitu. Pemimpin itu akan ditiru gitu, dilihat. Apalagi di lingkungan Anda banyak kali anak-anak remaja, mereka kan anak-anak sekolah. Seharusnya kalau Anda penampilannya baik, santun, tidak pakai tato, itu sebagai pemimpin insya Allah baik secara penampilan di mata masyarakat. Apalagi banyak anak-anak yang lihat. Kalau misalnya Anda dengan penampilan, saya tidak, karena gimana pun juga kan di Indonesia banyak yang muslim dan tato itu haram. Nah, bagaimana Anda istilahnya Anda sebagai kades menggunakan hal itu, istilahnya sedangkan Anda kades gitu, pemimpin. Nah, di tengah rakyat-rakyat yang muslim, ada situ ada anak-anak yang seharusnya itu haram, tidak boleh, jadi akan dipandang baik. Jadi bukan hanya kinerja Anda, kejujuran Anda, tapi tolong penampilan Anda juga. Karena sejak jadi Anda bersedia jadi pemimpin, maka Anda harusnya sudah bersedia untuk memperbaiki diri Anda. Mungkin Anda sebelumnya begitu penampilannya, tapi begitu Anda terpilih jadi pemimpin, hilangkan hal itu semua dan tampil dengan yang selayaknya pemimpin, dengan nilai sepatutnya pemimpin. Punten, saya hanya seperti itu karena pemimpin adalah, walaupun dia tidak mengajar, tapi dinilai oleh masyarakat sikap dan penampilan Anda. Demikian. Jadi istilahnya tidak mengundang untuk meredam emosi gitu ya, istilahnya meredam ketidaksukaan orang. Nah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kinerja Anda yang baik, kejujuran Anda diimbangi dengan penampilan dan tindak tanduk atau attitude yang santun pula ada pula. Nah seperti itu bagi saya. Dan juga untuk para pemimpin, mohon lebih istilahnya lebih care ke dalam, bukan keluar di warganya.
saya sebagai warga Jawa Barat, saya warga termasuk warga Jawa Barat dan warga Jakarta, tapi istilahnya saya bayar pajak di Jawa Barat, lebih perhatian ke kami, jangan hanya jalan raya aja yang diperhatikan, tapi tolong musibah-musibah kami, apalagi kami yang tidak mendapat dukungan, yang kurang mendapat dukungan, tolong Pak, bagaimanapun juga Anda punya tanggung jawab. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengusung kebaikan dan kebenaran. Demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.